Yang namanya jejak digital itu sifatnya abadi, pemirsa. Jadi kita harus hati-hati ketika sudah posting tweet, harap waspada. Meskipun sudah dihapus, masih ada kadang. Jejak digitalnya masih tersimpan. Sudah di-capture orang. Berbicara soal jejak digital, ini ada pernyataan yang akan jadi bahasan kami malam hari ini. Mengenai cuitan dari Natalius Pigai. Kita harus simak bersama, baca. Maria, secara hati-hati juga ini ya kalimatnya ya. Ini yang nulis Bung Natalius Pigai, jangan percaya orang Jawa Tengah katanya. Termasuk juga di-mention ada nama Presiden Joko Widodo di sana, kemudian juga disebutkan ada nama Ganjar Pranowo di sana. Ini yang menjadi perbincangan banyak orang. Ternyata tidak hanya kedua nama yang di-mention di sini, tapi sejumlah warga Jawa Tengah. Bahkan tokoh juga kemudian memberikan pernyataannya mengapa Natalius Pigai kemudian menyebut ada nama provinsi di sana. Selain itu yang ramai juga ini, kemarin Bang Natalius Pigai sempat mengomentari, kami juga masih mencari tahu ini sumbernya dari mana, ada instruksi yang mungkin ini tidak jelas sama sekali, tidak mencantumkan nama, hanya nomor telepon, kemudian ada kata-kata seperti ini, Jos perintah Puan senilai 5 miliar ke Pigai. Mas Pigai, tolong habisi Kera Putih Jateng. Sekali lagi ini perlu diklarifikasi, harus dicari sumbernya yang jelas, kita sebagai jurnalis wajib juga untuk memverifikasi kebenarannya ya Maria. Iya, tapi bagaimana kemudian nama-nama yang disebut oleh Bang Natalius Pigai, Ganjar Pranowo salah satunya, kita berikan pernyataannya langsung untuk Anda. Pak Gub, terkait cuitannya Natalius Pigai. Ya, saya doakan sehat beliau ya. Iya, tapi kemudian dari cuitan tersebut, kan tadi kalau Andro bilang jempolmu harimaumu kan, kemudian betul juga ada yang melaporkan Bung Natalius Pigai atas sejumlah dugaan. Kemudian laporan ini pun diajukan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa. Kalau kita sebutkan ada paling tidak ada 5 tuntutan yang kemudian dilaporkan oleh Baranusa, itu diantaranya adalah laporan mengenai UU ITE, ujaran kebencian, pasal perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan kepada kepala negara, dan juga unsur provokasi. Kami akan membahas ini pemirsa lebih dalam, sudah hadir narasumber, saya akan perkenalkan langsung Mas Teddy Gusnaidi, pengamat sosial politik, kemudian Bang Emmanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania, Bang Arteria Dahlan, terima kasih banyak sudah hadir, politisi PDI Perjuangan. Dan ini yang menjadi tokoh kita, ada Bung Natalius Pigai, aktivis HAM, kita sapa selamat malam. Dan juga Bang Roy Suryo, ini mantan anggota DPR RI. Baik, kita mau langsung ke Bang Emmanuel Ebenezer. Nama Jokowi langsung di-mention Bang, meskipun sudah ada klarifikasi dari Bang Natalius Pigai di akun Twitternya. Tapi tanggapan Anda seperti apa ketika jangan percaya orang Jawa Tengah, ada nama pula disebutkan di sana, termasuk juga nama Jokowi. Apakah Anda mau melaporkan ini? Kabarnya juga agenda ini, itu Bang, tersebar di sosial media Bang. Ya, sebetulnya hari ini saya ingin melaporkan Natalius Pigai. Tapi saya coba berusaha untuk lebih bersabar lah ya. Karena menurut saya apa yang disampaikan Natalius Pigai itu pandangan yang sangat menurut saya menjijikkan. Sangat menjijikkan dan sangat tidak terhormat. Mungkin ini entah dia sedang merendahkan rakyat Papua atau ada semacam sinisme yang lain. Tapi saya yakin bahwa pandangan Natalius Pigai ini bukan pandangan saudara-saudara saya di Papua dan kawan-kawan saya di Papua. Karena saya cross check ke kawan-kawan Papua yang ada di Pulau Jawa, ternyata mereka juga tidak nyaman dan marah. Kemudian saya juga cek kawan-kawan saya di Papua sana, mereka juga marah dan tidak senang. Karena mereka tidak pernah sekalipun yang namanya Jokowi tidak punya sejarah sedikit pun punya dosa terhadap rakyat Papua. Begitu juga Ganjar. Kenapa Bung Natalius Pigai ini tidak marah-marah ke Soeharto dan rezim cendananya? Dan itu juga membuat kita miris. Apalagi beliau ini aktivis HAM. Yang seharusnya paham tentang deklarasi umum, deklarasi universal hak asasi manusia. Salah satu poinnya adalah persoalan martabat. Ketika orang dituduh membunuh, merampas, itu menurut saya sudah bentuk kekejian yang disampaikan Bung Natalius Pigai. Dan Bung Natalius Pigai harus bisa mampu menjawab itu di forum ini, karena ini bahaya. Kalau Bung Natalius Pigai mau menjadi orang yang tidak suka dengan pandangan Jokowi, kritik pandangan Jokowinya, sikap Jokowinya. Kemudian tidak suka dengan Mas Ganjar, ya sikap Mas Ganjar yang diganggu dong, bukan rasnya. Dan ini bahaya. Saya sebagai orang Sulawesi Pace, biar kau paham sekali, kita tersinggung. Gitu. Walaupun kita punya pandangan berbeda. Ketika Pace ini dihina oleh Emru Sinaga, saya yang paling marah, saya gak suka. Dia pernah dihina sama orang pendukung Jokowi, saya marah sekali. Dan saya laporkan orang itu masuk penjara.
Dan itu sikap saya anti terhadap diskriminasi rasial ini. Nah, seherannya hari ini tokoh aktivis HAM ini yang selama ini banyak dikagumi oleh orang-orang yang secara pandangannya sama dengan Natalis Pigai, itu kan kecewa juga. Kok begini orang ini gitu loh. Dan termasuk saya marah sekali, saya bilang. Ini tidak baik. Dia telah merendahkan martabat orang Papua, dia telah merendahkan martabat dirinya sendiri. Oke, baik. Dia harusnya bisa memahami bahwa hari ini faktanya Jokowi ke sana ada sesuatu yang diperbuat oleh Jokowi dan itu menjadi legacy dan itu bentuk nyata buat rakyat Papua. Oke, Bang Salah Eben. satu adalah infrastruktur. Selama puluhan tahun yang namanya event nasional tidak pernah ada di Papua, apalagi PON. Baru kali ini itu ada di mana? Di eranya Jokowi. Kita Makanya perlu kita dengarkan marah juga sekali. bagaimana pendapat dari Silakan. Bung Natalis Pigai. Silakan, Bung. Dijawab beberapa statementnya tadi cukup mengerikan juga narasi-narasi dari Bang Eben. Oh, tidak mengerikan. Bagi saya biasa saja. Toh kita forum. Di luar forum aja saya masih menganggap hal yang normal-normal. Tapi Bang Eben, ingat ya, aku ketika memutuskan diri membela orang-orang lemah, hak asasi manusia, semua serangan verbal yang diarahkan kepada saya tidak pernah merespon dan saya menganggap itu sebagai konsekuensi. Mungkin di Indonesia saya bisa bertarung angka. Sampai malam ini kami sudah mengumpulkan lebih dari 1.000 orang yang menyatakan Natalius monyet, Natalius kete, Natalius iblis, Natalius sudah 1.000 orang. Saya belum hitung yang sebelum-sebelumnya. Dan ingat, mungkin satu-satunya orang Indonesia yang tidak pernah terpikirkan untuk melaporkan orang yang rasis sama saya. Kalau Anda saya tidak tahu. Orang lain saya tidak tahu. Malam ini anggota saya sudah mengumpulkan 1.000 orang. Yang rasis langsung Natalius. Belum lagi rakyat Papua kepada pribadi. Artinya saya menganggap semua itu sebagai bagian konsekuensi dari sebuah perjuangan. Membela orang-orang yang tertindas dari kebijakan-kebijakan pejabat publik. Dan ingat apa yang kita bicarakan malam hari ini adalah topiknya bukan tentang persoalan aspek penghinaan, aspek rasisme. Ini topiknya adalah Natalius Pigai, mantan komisioner Komnas HAM yang tercatat di Indonesia dan di dunia, di UN. Tapi perlu Anda Ya, dengar luruskan, dulu, Bang. dengar. Dasarnya, Bang. Bukan. Dasar cuitan itu bisa Bukan. muncul dari Jangan pikiran potong Anda. dulu. Topik malam ini adalah substansi daripada Twitter saya itu adalah Natalius Pigai yang memiliki kapasitas yang memberi kritikan kepada pejabat publik, Presiden Republik Indonesia sesuai dengan standar UN adalah the state obligation to respect, fulfill and protect human right. Presidenlah yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan negara. Itu yang pertama. Relasi dengan Papua. Pak Ganjar, mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang memimpin otonomi khusus Papua. Lalu saya minta 1 menit lagi ya. Lalu kenapa saya menulis? Mungkin Ebenezer tidak pernah tahu. Saya itu sering ditelepon oleh Pak Jokowi minta tolong. Dulu 2014. Aku sering ditelepon oleh Hasto Kristianto. Ibu Mega juga tahu. Oleh Victor Laskodat, Pak Suryo Paloh meminta tolong. Satu hal yang saya mau kasih tahu. Dari 12 item kontribusi atas kemenangan Jokowi. Kabupaten Dogiai mungkin di dunia belum pernah ada. Itu 108.085 orang jumlah pemilih. 108.085 orang tersebut Jokowi yang menang. Pak Prabowo 0.
apa kontribusi Anda terhadap kemenangan Jokowi? Saya ketua tim pemantau pemilu Komisi Nasional Republik Indonesia. Ya, karena itu saya tidak perlu menjelaskan ya, atas kemenangan Jokowi. Saya punya kakak perempuan namanya Juliana Pigai. Dengar dulu. Soal kontribusi bukan. Kau mau nyari empati publik? Bukan. Enggak, terlambat Pigai. Anda dengar. Kau tetap akan dihukum. Kau akan dipenjara dengan pernyataanmu. Bukan. Enggak, kau enggak baik. Aku Kau mau menjelaskan nyari dulu. empati enggak pantas di tempat ini. Aku Forum ini menjelaskan tidak dulu. butuh empati kau. Dengar. Mana? Gini, Anda mengatakan kau topik gini. malam ini apa, Gini tapi Pigai, Anda Dengar. tarik sekali kemana? lagi. Pernyataanmu itu pernyataan ofensif. Jadi dengar Kau dulu. menuduh orang merampok, Bergantian membunuh. Bapak-bapak, Saya bicaranya itu- bergantian. Kami ingatkan Apakah dialognya itu hal menggunakan yang baik? etika. Kita akan segera kembali Menurut sesaat lagi Anda? hanya di Kita catatan jeda terlebih demokrasi. dahulu. Bang Emmanuel, ditahan dulu Bang Emmanuel. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Bung Natalius Pigai disebut katanya mencari simpati. Jadi ke substansinya saja, isi cuitan Anda mungkin Anda juga bisa bacakan. Oleh karena itu, pemimpin Indonesia sering kapitalisasi Papua untuk pencitraan. Maka saya melihat apapun Pak Ganjar adalah magnet politik Indonesia masa depan. Dengan Twitter yang saya tulis ini, saya mengingatkan Pak Ganjar supaya jangan sampai seperti presiden terdahulu dalam bidang 3 hal. Jangan merampas kekayaan Papua. Anda lihat sekarang tahu, jangan membunuh rakyat Papua. Operasi militer di mana-mana membunuh rakyat Papua. Rasis baru dalam sejarah Republik Indonesia, baru 7 tahun terakhir ini rasismenya meninggi. Saya ingatkan Pak Ganjar adalah masa depan Indonesia. Dan Pak Ganjar kalau mau jadi presiden, ya tidak ada makan siang yang gratis. Ini salah satu tantangan yang saya berikan. Kalimat Saya selanjutnya. sayang sama Pak Ganjar. Jadi saya tidak pernah benci sama Pak Ganjar. Bahwa apa yang saya nulis ini adalah memang saya tekan. Contohnya apa? Nyatanya Pak Ganjar ke Papua dalam rangka PON yang sudah diupload di Instagram. 3 kegiatan tentang kehadiran beliau bersama PON dan 11 kegiatan bersama rakyat Papua menjalin persahabatan. Orientasinya politik masa depan. Karena itu saya memiliki kewajiban untuk mengontrol kualitas dan mengingatkan jangan terulang. Kata-kata Jawa Tengah, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Jawa Tengah itu provinsi Jawa Tengah, bukan suku. Provinsi kebetulan Pak Ganjar dari Kabupaten A, Pak Jokowi dari Kabupaten B. Mereka 2 putra terbaik Indonesia berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Kenapa tidak langsung disebut namanya saja? Tidak usah menggunakan provinsi. Dengar, Jawa Tengah itu pun hurufnya J besar, T besar. Antara Jawa Tengah dengan Jokowi tidak ada koma. Artinya kepada langsung subjek. Oknum Bapak Jokowi dan Bapak Ganjar. Sebagai magnet politik Republik Indonesia. Yang pernah memiliki hubungan langsung dengan Papua. Baik di dalam kampanye seperti ini maupun dalam jabatan. Pak Ganjar Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, pemimpin otonomi khusus Papua. Oleh karena itu saya meminta dalam kesempatan ini, tolong cari siapa yang menyatakan rasis. Aku yang ngomong. Pertama. Aku yang ngomong kau rasis. Ya. Aku yang ngomong kau rasis. Ya itu sekarang. Tapi awalnya siapa yang menyatakan rasis, saya punya bukti petunjuk melalui CNN Indonesia Pigai, berita. kau tidak konsisten terhadap pernyataanmu. Jadi Kau kegaduhan. bilang kritik, apa yang kau bilang kritik dari Jokowi? Apa yang kau kritik dari Ganjar ketika kau menyampaikan merampok dan membunuh? Ya, kan Di mana saya bilang, kritiknya? Enggak, di mana kau tunjuk kritiknya? Kita dengarkan dulu Bung Abed. operasi militer. Apa yang dioperasikan Ya, militer? di bukan Nduga. Ganjar? Apakah Ganjar terlibat dalam militer? Anda karena kau bukan ngawur cara berpikirmu. karena Anda bukan orang Papua. Bos, Aku aku tidak tidak mau selalu kita menjual Papua. advokasi kau rakyat Papua. Kau ingat itu? Kamu tidak merasakan Gitu. penderitaan mereka. Kau merasakan rupanya dengan gaya Saya hidup seperti empati, ini. saya merasakan keluarga saya Apa yang kau rasakan? berkorban. Jangan selalu berlindung di balik Posisi Papua. saya
keluarga ketika Anda saya melakukan tindakan ini secara pribadi, Ya. Anda bernyali sebagai laki-laki jangan jadi pengecut. Saat rakyat Papua Anda kedinginan, mengatakan kepanasan, bahwa kau menikmati hidup di Jakarta, Bergantian Pigai. bapak-bapak Kau bicaranya harus malu secara dengan hal bergantian. itu. Kami ingatkan bergantian. bukan, ini orang selalu menjual aktivis, menjual Papua. Anda yang melakukan, saya- Anda harus menjadi laki-laki, saya- jangan jadi pengecut. saya- Anda katakan bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak mewakili siapapun. Maka Anda harus mengatakan itu tanggung jawab saya. Dan saya akan bertanggung jawab, bukan berengek mengatakan saya aktivis, saya membela segala Begini. macam. Tidak ada. Itu Saya tindakan tidak- pengecut. tidak Anda hanya- akui bahwa yang Anda tulis itu pribadi Anda atau mewakili rakyat Papua. siapa yang bilang mewakili rakyat Ya Papua? berarti, tapi Anda selalu berlindung di balik kata Papua, berlindung di balik kata aktivis, maka saya katakan menjadi laki-laki sejati. Katakan bahwa itu perbuatan saya. Saya tidak berlindung di balik apapun. Siapa? Itu. Siapa? Anda dari tadi berbicara melindungi Papua, Anda menceritakan jasa Anda, nggak ngaruh. Sangat tidak berpengaruh di sini. Oke. Orang sering kapitalisasi Papua untuk mendongkrak elektabilitas. Itu kan enggak kita bicara Anda. Kita bicara Anda. Orang serius. Ah. Siapa yang kapitalisasi Anda, Papua? enggak, Saya punya kewajiban. Anda mengatakan tadi bahwa Anda, Ya. tapi Anda tidak mewakili siapapun. Tapi ketika sekarang Anda mengatakan orang lain lagi, Ya. itu pengecut namanya. Gini, Konsisten. aku mau beritahu, boleh nggak seorang calon presiden pergi ke salah satu provinsi di luar Papua? Konteksnya aja, Anda mengatakan tidak- orang Jawa baru Tengah, upload. Kita Jokowi dengarkan dan segala Bang macam Pigai itu dulu. Bang Teddy, pembunuh. Bang Eben, kita Ya? dengarkan Bang Pigai dulu penjelasannya supaya utuh. Gini, Oleh karena Enggak, itu, ini dulu. orang Kita dengarkan ketakutan. dulu, saya berikan konsisten kesempatan. dulu Nggak- terhadap sikapnya, nggak baru jelas kita bisa gitu. teruskan. Oke. Dia kan tadi bilang sampaikan, saya akan menyampaikan bahwa ini bentuk kritik. Kritiknya di mana pertanyaannya? Oke, kita Bang Pigai, kita langsung dengarkan kita jawabannya. Sampaikan Kita dengarkan merampok, jawabannya. membunuh, Itu fokus di Itu situ kritik. aja. Jadi itu tuduhan kok. ya sudah kalau tuduhan. Anda jangan karena Anda Anda merasa takut itu kemana-mana tuduhan. larinya. Gini, saya yang tolak. Saya sebut Jawa Tengah, kemudian saya disebut rasis. Itu yang saya tolak. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. 3 aspek saya akan buktikan. Oke. Itu ada. Saya akan laporkan. Ya, boleh. Kau Pace, saya akan melaporkan kau. Tidak Ingat apa. itu Pace. Kalau tadi disebut Jawa Tengah, kita akan dengarkan bagaimana ini pandangan pendapat orang Jawa Tengah langsung. Mas Roy Suryo, Anda merasa tersinggung tidak dengan cuitan itu? Ya, begini. Jadi yang pertama, ini kan masalahnya dari Twitter. Twitter berbasis 140 karakter. Memang orang harus cerdas dan juga bernas dalam menulis di Twitter. Ya, memang betul apa yang ditulis oleh Bang Piga ini memang bahasanya kritis. Kritis itu artinya salah memaknai sedikit, memang bisa berbahaya. Ya, jadi kalau dikatakan sebagai saya orang Jogja memang bagiannya beda dengan Jawa Tengah, tapi sama lah sifatnya. Tetanggaan lah ya Mas. Ya, Mas Ganjar itu juga sahabat saya, ya dulu juga adik kelas saya, sama-sama di kampus di UGM. Pak Jokowi juga orang Solo, ya sama-sama Jawa Tengah. Kalau ini ditujukan langsung ke beliau berdua, ya memang sebaiknya beliau berdua juga mengadukan Mas Pigai, ya gitu sebaiknya. Tapi saya percaya Pak Jokowi dan Mas Ganjar tuh orang yang baik, yang lembut, mungkin akan nganggap sudahlah gitu. Yang laporin sekarang relawan Mas. Nah, Roy. yang laporin adalah relawan. Padahal memang maksud dari Twitter ini kalau dilihat ya, itu memang tujuannya adalah menyampaikan kepada 2 nama yang disebut. Ya gitu. Jadi tidak terkait dengan provinsinya gitu ya. Tapi kebetulan Pak Jokowi dan Mas Ganjar memang orang Jawa Tengah. Pak Ganjar itu orang daerah Purworejo ya, Kebumen. Pak Jokowi orang Solo. Jadi hak dari Pak Jokowi dan Pak Ganjar kalau menurut saya Bang Eben laporkan Mas Pigai nggak apa-apa gitu ya. Ya, tapi kalau kemudian ada orang lain yang melaporkan, saya kira Bang Pigai juga bisa challenge nanti. Kan ini kan tidak ditujukan kepada provinsi kan? Ditujukan Maksud kepada Mas provinsi Roy nggak? Suryo Nggak, kan? tidak ada muatan rasis sama sekali di sana. Kalau saya melihat, saya harus cerdas membaca kata ya. Bahwa koma itu memang penting ya. Jadi akpuntuasi itu penting. Gitu ya. Itu memang penting. Tapi Jadi, maksud penggunaan frasa Jawa Tengah di dalam cuitan itu apa? Mengapa tidak langsung mention saja namanya? Kenapa kalau nggak kalau langsung Jokowi? saya terus terang kalau langsung saya lebih setuju. Enggak, kenapa nggak Jokowi, Ya. Ganjar yang orang Jawa Tengah? Ya. Ini sebenarnya Ya. dia nggak paham. Dia sebenarnya tujuannya memang mau menyerang Jawa Tengah. Ya. Coba baca baik-baik kalau Mas Roy tahu. Ya. Di situ ada kata kami, Betul. kata kita, ada saya. Ya. Orang ini nggak paham. Biarkan Kan sudah Bang Pigai disangkal, nanti Bang. menyampaikan aja Coba di depan baca, penyidik. kalau Udah baca gitu aja tulisannya dah. dia.
Coba baca tulisannya beliau. Itu ada kami, kita, dan saya. Jadi dalam bahasa pun beliau nggak ngerti. Makanya beralasan dengan koma. Koma itu memang karena memang nggak ngerti aja. Jadi digunakan buat alasan itu. Nah, saya mau sampaikan. Sorry, Mas Roy, lanjut. Siap, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Teddy. Jadi artinya kebetulan kalau ada ahli bahasa, ini memang bisa menguntungkan. Saya objektif, bisa menguntungkan untuk Bang Pigai. Ya gitu ya, karena posisi punktuasi tadi, posisi koma tadi. Tapi ya silahkan nanti kalau dilaporkan, biarkan hukum aja yang bicara. Nggak apa-apa, kan hidup demokrasi. Gitu. Jadi biarkan ini Beda berjalan. koma salah arti Mas Roy Suryo. Ya, jadi artinya ini memang bahasa yang ditulis di Twitter ini cukup kritis ya. Kritis dan hak dari teman-teman juga. Teman-teman Joman juga berhak juga sih kalau misalnya melaporkan itu sah-sah saja gitu. Hanya kalau bagi teman-teman di Jawa Tengah misalnya kami nggak terlalu terpengaruh gitu. Bagi kami nggak tersinggung. Juga itu hak saya untuk tidak tersinggung kan gitu. Tapi bagi teman-teman tuh yang tersinggung, monggo. Ya. Kami harus tekankan sekali lagi, rasisme adalah musuh kemanusiaan. Bung Pigai tahu. Kedua, rasisme adalah musuh demokrasi. Nah, salah satu deklarasi universal hak asasi manusia menyebutkan selain kesetaraan adalah martabat seseorang. Nah, ketika orang dituduh membunuh, merampok, itu merendahkan martabat seseorang atau tidak? Apa yang dikritik dari Tapi tadi diksi itu? klarifikasi sudah ada. Bang Manuel. Apa kritikannya? Klarifikasi tidak rasis tadi. Anda membunuh, Anda merampok tanah kita, tanah Papua, mananya yang dirampok? Itu udah keji, tuduhan keji. Maksud saya gini Bung Pigai, kau mau bicara apapun terserah. Kau mau gak suka dengan pandangan politik Jokowi, silakanlah. Tapi jangan kau pernah menuduh seorang apalagi memfitnah. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Biar kau tahu itu Pace. Kalau nanti kita juga akan tanya apa bukti otentik yang dimiliki oleh Bung Pigai. Tapi usai jeda sesaat lagi Bang, kita tahan dulu di catatan demokrasi. Ya, kita lanjutkan perbincangan ini dengan mendengarkan bagaimana pandangan yang sudah terhubung bersama kami. Ada Mbak Yeni Wahid, ini Direktur Wahid Foundation. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya baru pulang dari Papua nih Mbak. Orang bisa nih, luar biasa nih ya. Orang bisa, betul. Ya Mbak Yeni ini kan kental sekali dengan tanah Papua, dekat dengan orang-orang Papua, tanah Papua juga. Melihat cuitan dari Bung Pigai pasti sudah melihat, sudah membaca juga. Pendapat Anda Mbak Yeni? Begini, Bung Pigai ini tadi saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Ada banyak hal-hal yang dikatakan beliau tentang Papua, itu ada benarnya semua. Ada banyak masalah soal keadilan, soal kesejahteraan masyarakat Papua yang masih harus kita tingkatkan ke depannya, dan lain sebagainya. Itu concern-concern yang valid, yang harus kita dengar sebagai bangsa Indonesia. Namun, Bung Pigai ini juga adalah seorang pelaku politik. Beliau bukan cuma seorang aktivis HAM, tapi juga aktivis politik. Sehingga pernyataan-pernyataan beliau tentunya multi interpretasi, punya tujuan-tujuan politik. Nah, itulah yang mungkin yang harus dicermati dalam hal ini. Kalau kita hanya membacanya secara simplistik saja, apa yang dicuitkan oleh Bung Pigai tadi pasti jelas itu salah. Rasisme terhadap siapapun tidak dibenarkan. Rasisme terhadap orang Papua kita tolak bersama-sama. Rasisme terhadap orang Jawa, orang Sulawesi, orang Sumatera tidak bisa diterima di negeri ini. Ada satu ungkapan bahwa two wrongs do not make one right. Dua kesalahan tidak bisa membuat satu kebenaran. Jadi walaupun kita kesal, walaupun kita marah, tetapi kita tidak boleh membalasnya dengan hal yang salah pula. Karena ini akan makin memperlebar masalah. Nah, jadi pandangan saya, apa yang dikatakan oleh Bung Pigai soal persoalan-persoalan yang masih ada di Papua, itu saya dukung. Tetapi cara beliau untuk mengekspresikan kekesalannya, itu adalah membuat kesalahan baru. Dan membuat kesalahan yang bisa berakibat, berdampak pada masyarakat Papua sendiri. Karena kemudian seolah-olah, bukan seolah-olah ya, kalau dalam hal ini dikatakan bahwa Bung Pigai mewakili Papua,
Jelas tidak betul. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman Papua saya, baik yang ada di Papua maupun di Jakarta, ya. Saya kebetulan baru kembali dari Tanah Tabi kemarin. Nah, mereka semua sama sekali tidak mendukung apa yang dikatakan oleh Bung Pigai. Tetapi kita mengakui apa yang menjadi concern dan keluhan Bung Pigai, dan ini adalah persoalan bangsa kita. Mbak Yeni? Ini tidak boleh kita lupakan ya. Nah, jadi saya rasa Bung Pigai sebagai seorang yang sudah punya popularitas, saya sangat berharap bahwa kita semua ini, orang-orang yang memang sudah menjadi influencer di masyarakat, kita bisa sama-sama menjaga suhu di masyarakat. Kita tidak membenturkan dan memprovokasi masyarakat dengan ucapan-ucapan yang tidak bijaksana, ucapan-ucapan yang justru bisa memanaskan suasana. Itu saja himbauan saya. Kenapa tadi Mbak Yeni sampai menyebutkan ini ada unsur politisnya? Tujuannya tidak murni politik, mengenai Mbak. aktivis HAM saja, Mbak Yeni. Karena Bung Pigai memang aktivis politik. Tapi tadi Anda Sehingga melihat ada apapun tujuan politik. beliau Tujuannya apa emang ya, Mbak? Jadi tanya sendiri sama yang bersangkutan, karena pengamat hanya akan menilai ya dari sosok beliau, lalu track record dan rekam jejak beliau. Beliau pernah menjadi pegiat HAM, tapi juga aktivis politik. Sehingga pasti yang dikatakan dan yang dilakukan akan sangat mungkin dimaknai sebagai sebuah ungkapan politik. Atau memang ada desain politik di sana. Nah, desain politiknya bisa sangat sederhana. Misalnya adalah kalau politisi dimanapun ya, misalnya adalah kalau dulu ada game-nya adalah new news is good news. Sekarang kan even bad news is good news, karena semua orang berlomba mencari popularitas. Nah, seorang politisi harus berjuang untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Padahal saat ini begitu banyak komunikasi, begitu banyak informasi yang membanjiri masyarakat, sehingga susah kadang-kadang mendapatkan perhatian. Ini yang paling mungkin paling simpel. Tapi bisa saja ada hal-hal lain ya. Tapi mungkin saja Bung Pigai hanya emosi. Bisa saja hanya emosi. Walaupun Bung Pigai emosi, tetapi karena beliau seorang aktivis politik, pasti akan dimaknai politik juga. Nah, ini yang harus dipaswadai oleh semua tokoh politik. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, akan bisa disalahpahami oleh pengamat, oleh orang lain sebagai tindakan politik. Nah, Bung Pigai ini seorang yang punya influence, punya pengaruh. Beliau sering berada di layar kaca, beliau aktif di media sosial, punya pengaruh besar. Nah, kewajiban orang yang punya pengaruh adalah justru menjaga suasana kebatinan masyarakat agar sejuk, agar rukun. Nah, kita bersama-sama harus mencapai masyarakat yang sejahtera, dan itu hanya bisa dicapai kalau kita semua rukun. Perbedaan diselesaikan dengan cara dialog damai, bukan dengan cara saling mencaci dan memaki. Iya. Itu kalau saya, karena saya mama, ya, Mama Yeni bicara ya. Baik, terima kasih Mama Yeni. Terima kasih atas informasinya. Tapi kalau tadi disebutkan, tanyakan langsung ke orangnya. Nah, ini saya minta komentar dari Bung Pigai. Ada tidak sih tujuan politiknya? Kok tadi katanya nampaknya emosi Bung Pigai ini? Gini, aku tahun 99 ada di daerah pedalaman Papua. Yang suruh ke Jakarta itu Mbak Yeni, Bapak almarhum Gus Dur dengan Al Hilal Hamdi. Jadi kalau Ibu Yeni ngomong ya saya nggak bisa saya lawan, saya karena Gus Durian asli. Nggak ada bantahan ya Bang Pigai? Nggak bisa saya lawan. Terus yang kedua, Mbak Yeni, aku masih aktivis kemanusiaan. Kadang-kadang kita bicara keadilan itu ada sentuhan politik. Dimaknai sebagai pernyataan politik. Saya akan jadi aktivis politik kalau Mbak Yeni jadi calon presiden Republik Indonesia. Karena aku dibawa oleh Gus Dur ke Jakarta jadi staf khusus menteri di usia paling belia. Baik. Jadi sementara belum dulu aktivis politik Bu Yeni, Mbak Yeni. Nanti kalau Mbak Yeni calon presiden baru saya jadi Tapi aktivis. kalau kata Mbak Yeni, apakah sekarang cuitan yang masih eksis ini harus segera dihapus atau tetap dipertahankan? Karena tadi kan Mbak Yeni melihat Bang Pigai ini seorang influence juga ya, punya pengaruh, followernya juga banyak. Menurut Anda seperti apa agar ke depan tidak ada efek yang berkepanjangan? Saya ya Mas ya? Ya, silakan Mbak Yeni. Ya, begini, saya rasa energinya Bung Pigai ini, Kakak Pigai ini besar sekali. Dan energi itu harus dicurahkan untuk kesejahteraan Papua,
untuk memastikan bahwa hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian kita betul-betul menjadi perhatian kita. Contoh paling gampang begini, memang saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi membangun berbagai macam infrastruktur. Saya kemarin ke daerah Skau, ya, perbatasan dengan Papua Nugini. Kelihatan luar biasa sekali perbedaan antara negara kita dengan negara Papua Nugini. Bahkan setiap harinya 1.500 orang Papua Nugini itu nyebrang ke Indonesia untuk belanja barang-barang kebutuhan pokok. Karena Indonesia lebih banyak barangnya, lebih baik dan lebih murah. Ini contohnya, infrastruktur kita baik sekali. Namun di sisi lain, masih banyak juga daerah-daerah justru yang dekat misalnya dengan Jayapura yang belum tersentuh kesejahteraannya. Contoh gampangnya, kemarin saya sowan, ya, saya berkunjung ke tempatnya Pastor Joncongan di daerah Koya. Itu hanya sekitar 12 km dari pusat kota Jayapura. Di sana fasilitas kesehatannya masih sangat minim. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang besar-besar, diimbangi pula dengan memastikan bahwa kesejahteraan di daerah-daerah terpencil ini bisa ditingkatkan. Anak-anak Papua bisa mendapatkan akses pendidikan yang merata. Ada pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan lebih merata. Jadi ini kan cita-citanya Kakak Pigai. Nah, coba energinya diarahkan ke arah sana, Kakak. Jangan kamu kemudian bikin tweetan yang bikin kamu repot sendiri, ya, akhirnya sibuk menangkis persoalan-persoalan yang menurut saya tidak esensial dan hanya akan menimbulkan luka satu sama lainnya. Bangsa ini butuh penyembuhan, bangsa ini butuh lebih banyak lagi tokoh yang bisa mengajak untuk saling berdialog. Kita ciptakan Koreri di tanah Papua dan kita semua punya kewajiban untuk menciptakan itu. Semua, bukan cuma masyarakat asli Papua, tapi juga setiap warga bangsa Indonesia. Kita berusaha untuk mewujudkan suasana yang damai, masyarakat yang damai dan sejahtera di Papua, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita mengarahkan energi kita untuk membangun dan bergandengan tangan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yeni Wahid. Tadi sudah ada sedikit pencerahan lah ya, dari tadi agak panas soalnya di segmen awal. Terima kasih Mbak Yeni. Selamat istirahat Mbak. Sudah mendinginkan suasana malam hari ini, Maria. Tapi ada juga nama yang ternyata terseret setelah cuitan Bang Natalius Pigai. Nama Ketua DPR RI Puan Maharani. Bahkan ada nominal yang juga disertakan sejumlah 5 miliar di situ ya Bang ya. Cukup banyak juga, nanti kita akan dengarkan juga. Tapi tahan dulu Bang Terry dengan catatan yang luar biasa. Usai jeda saat lagi. Tetaplah di Catatan Demokrasi. Postingan Natali untuk menghancurkan Gaza dan Jateng, ini postingan yang saya lihat masih ada di Twitter Bang Pigai. Mungkin Bang Arteria ingin menanggapi terlebih dahulu sebelum nanti dijawab oleh Bang Pigai. Ya, pertama-tama salam dari Mbak Puan untuk seluruh pemirsa TV One. Memang ada pesan Papua, Jawa Tengah, dan semua provinsi yang ada di Republik ini tidak untuk dipolemikkan, tidak juga untuk dijadikan komoditas. Harus disupport, harus dijaga dan dilindungi. Dilakukan dengan penuh kerja-kerja nyata dan rakyatlah yang harus sejahtera. Itu pesan pertama. Kemudian kami hadir juga tidak dalam konteks untuk mengatakan KKP ini orang salah, KKP ini orang benar, siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena ini kan sudah menjadi isu hukum. Ini Bang ya. Jadi proses hukumlah yang sedang berjalan dan apapun itu kita hormati yang sedang dikerjakan oleh aparat penegak hukum. Berikutnya pernyataan KKPG ini kan sudah diklarifikasi langsung. Tadi kita sudah dengar langsung apa yang disampaikan. Beliau juga mengatakan terkait dengan Ibu Ketua DPR, Ibu Puan itu hoaks katanya. Kemudian juga tidak pernah ada chat WA yang isinya seperti yang disampaikan, apalagi percakapan teks sedemikian rupa yang sampai katanya Mbak Puan akan membayar atau menyuruh KKP ini untuk berbuat hal-hal yang tidak patut lah, itu seperti itu. Apalagi untuk menghancurkan dan menyerang Pak Jokowi, itu bukan Mbak Puan banget lah itu. Jadi saya ingin mengajak semua masyarakat Indonesia juga untuk memahami Mbak Puan, itu tidak mungkin dan sangat tidak mungkin
Karena Mbak Puan itu kan nasionalis, mitosnya jelas, sejarahnya. Cucu biologisnya Bung Karno, cucu ideologisnya juga sekaligus. Proklamator yang mempersatukan Republik Indonesia. Nggak mungkin dia akan bicara suku, provinsi, pastinya dengan penuh kehati-hatian. Beliau juga anak ideologisnya Pak Taufik Kemas, Ketua MPR kita, kemudian juga tokoh 4 pilar, bagaimana yang namanya konstitusi, undang-undang dasar, Pancasila, perahu kebangsaan yang namanya NKRI itu memang menjadi bagian dari hidup dan kehidupan mereka. Beliau juga anak biologis sekaligus anak ideologisnya Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-5, yang sehari-harinya memikirkan bagaimana negara ini harus utuh. Jadi kalau dilihat dari sana, sudah tidak mungkin. Bagi Mbak Puan itu NKRI harga mati. Kalau kita mau lihat sejarahnya lagi, bagaimana kakek beliau rela tahtanya diturunkan, asal negara ini utuh, asal tidak ada ribut-ribut di sini. Nah, kami juga pastikan betul dilihat dari rekam jejaknya. Biasanya reaksi, aksi-aksi yang agak menyimpang itu kan karena memang posisinya tidak nyaman. Kalau Mbak Puan ini kan boleh dibilang sudah selesai dengan dirinya, Pak. Dari bawah sudah jadi ketua partai. Tapi kenapa sampai difitnah ada nama Puan Maharani yang Bang Arteria ya? Itu tadi, secara akal sehat ya, itu sudah bisa kita katakan ini hoax, ini berita bohong, ini nggak mungkin. Munculnya dari mana ya Bang? Yang orang waras sekalipun pastinya berpikir, dengan begitu sederhana dikatakan ini berita bohong. Nah kalau munculnya dari mana, ya kita juga, ya mohon maaf, ya kita juga menenggarai belakangan ini memang ada desain besar yang mungkin saja akan mendowngrade Mbak Puan, baik melalui sosial media, baik melalui sikap, kegiatan. Saya juga kemarin juga sempat sedih Bang Pigai, Mbak Puan beli jagung, dikomentarin macam-macam, padahal itu hal yang biasa, itu kedekatan dengan Pak Menteri, ya. Kemudian juga kenapa begitu? Tahu nggak kenapa? Kenapa Bang? Karena agak sulit untuk mengkritisi dan mencari salahnya Mbak Puan saat ini. Kalau kita mau jujur ya. Ada unsur politik artinya? Enggak juga lah, kita terlalu prematur untuk itu. Karena memang ya mohon maaf Mbak Puan ini saat ini mungkin ya sudah sangat sempurna ya. Kalau dilihat sebagai politisi dia memiliki semuanya. Oke. Punya partai yang solid, punya wilayah kerja, punya jejaring, punya basis massa, logistiknya juga mumpuni, dan saya pikir semua prasyarat itu juga terpenuhi. Tapi kembali lagi kita juga ingin sampaikan bahwa kejadian ini kalau boleh nggak terulang lagi. Sayangnya Mbak Puan sama Papua, sama Jawa Tengah, sama seluruh provinsi ini ya itu luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Tapi nama Jokowi, nama Ganjar Pranowo yang semuanya merupakan bagian dari PDI Perjuangan juga ada di cuitan ya, itu Bang. Itu dia yang saya katakan tadi. Apakah logik masuk nggak rasiolegisnya Mbak Puan menyuruh untuk menghancurkan keluarganya sendiri? Itu sama sekali nggak logik. Pahami beliau, nggak ada lah peradaban PDI Perjuangan itu ya politik yang membangun peradaban, spiritnya mempersatukan dan bagaimana giat-giatnya penuh dengan kemanfaatan. Jadi ini bukan kita banget mainan seperti ini. Banteng itu tarungnya ini dadaku, kita hadapan satu-satu. Nggak ada main belakang, nggak ada main-main gerakan infiltrasi dan upaya-upaya senyap. Nah kembali lagi kita sadar betul lah, ini kan ibarat pohon sudah semakin tinggi dia, anginnya semakin kencang gitu loh. Kan memang kinerja Mbak Puan ya alhamdulillah baik dari Menko perempuan pertama yang sukses, ya kan, ketua DPR yang sukses, dan bagaimana saya yakin semua fraksi di DPR merasakan kepemimpinan Mbak Puan secara nasionalis. Kalau kita lihat bagaimana menyelesaikan undang-undang yang agak seksi ya, BPIP kala itu, Mbak Puan mengatakan ini harus melibatkan semuanya. Pancasila 18 Agustus itu punyanya Indonesia. Kamu tidak boleh paksakan 1 Juni untuk semuanya. Keyakinan kita. Tapi kita punya Prabu besar NKRI yang harus juga
kita selamatkan. Bang Terry, Dan- kalau misalnya kita kembali lagi ke cuitan, ada ini Twitter yang masuk. Ada yang mungkin menafsirkan arti dari cuitan Bung Pigai. Ada yang bilang, jadi mungkin maksudnya begini, presiden ke depan itu jangan melululah dari Jawa Tengah, berharap ada perubahan besar, kata begitu. Tanggapan Anda? Ya apapun itulah, saya kan tidak ahli tafsir ya. Ya saya juga ingin mengatakan ya kita tidak patut juga berandai-andai. Pemilunya masih jauh. Kita juga nggak tahu kalau di PD Perjuangan itu kan kita sangat taat asas ya. Siapa yang akan diusulkan pun kami juga belum tahu. Semua kader pada saat ini fokus untuk bagaimana mensupport Pak Jokowi untuk keluar daripada pandemi COVID-19 ini, bukan yang lain. Baik Bang Ateri, Kerja-kerja kita. Bang Teddy tanggapannya. Bang Teddy, ini cuitan juga sekarang masih ada, belum dihapus sama sekali dan sudah dikonfirmasi oleh Bang Pigai. Oke, saya coba balik ya kita fokus ke judul dari acara ini. Makanya saya ketika pertama kali membaca pernyataan-pernyataan Bang Pigai di di media, pertama kan Bang Pigai mengatakan Jawa Tengah, orang Jawa Tengah, Jokowi, Pak Ganjar itu pembunuh, perampok dan segala macam. Saya cuma ini orang berani juga nih. Tapi saya mau membaca selanjutnya, saya bilang ini orang kok keberaniannya udah berkurang. Dia sekarang lagi mencari cara untuk melindungi pernyataan pertamanya. Langsung dia mengatakan bahwa unggahan ini dibuat untuk mengkritik sistem politik di Indonesia yang menimbulkan ketimpangan, kesempatan untuk dalam berpolitik. Dia menyontohkan bahwa misalnya kepala negara itu berasal dari suku Jawa. Oke. Nah, kalau saya perhatikan dua pernyataan ini, yang satu Jawa Tengah, yang satu suku Jawa. Artinya memang dia mengarah sudah ke arah kesukuan. Ya, sudah ke kesukuan. Tapi karena memang beliau ini akhirnya merasa dampaknya berbahaya buat beliau, dia cari pembenaran lagi, seolah-olah diterzolimi. Maka saya bilang, mendingan akui aja, hadapi sebagai laki-laki. Jangan sampai nanti karena abang ini berlari ke sana kemari untuk mencari pembenaran, sehingga orang mengatakan bahwa drama soal Mbak Puan itu memang dibikin oleh Bang Pigai supaya dianggap orang yang terzolimi. Perlu langsung dijawab ini dengan durasi yang Makanya ada, saya bilang Bang Pigai. orang akan bisa beranggapan begitu. Kenapa? Karena ini orang ketakutan nih, kabur kemana-mana. Statementnya berubah-berubah Bang terus. Pigai langsung ditanggapi. Bang Pigai ketakutan emang Bang? Yang pertama, ya Twitter saya dengan sistem politik itu berbeda ya. Ya, jelas ya, sudah diakui ya. Beda. Oke. Itu beda. Kalau yang dulu bulan Februari yang mereka menyatakan saya rasis, itu sistem politik memang. Saya tekan langsung sistem politik. Kalau yang Twitter saya ini lebih kepada yang tadi saya jelaskan di awal. Terus yang kedua tentang apa? Postingan Puan tadi juga Bang. Disinyalir saya. Jadi begini, saya malu. Saya ini orang pembela kemanusiaan. Lebih baik saya tinggalkan uang, jabatan dan kekuasaan daripada membela, tidak membela orang kecil. Dan itu saya sudah buktikan. Kalau ketika aku tidak suka partai, terutama ideologi, karena aku mencintai Islam. Ya ini udah gak nyambung nih. Dengar dulu. Bukan udah gak nyambung. Kamu dengar. Tetapi aku dalam seumur hidup, saya tidak pernah kritik Ibu Megawati. Karena apa? Saya sangat menghormati dan saya belajar politik dari Ibu Mega meskipun jauh. Saya juga menghargai Puan. Anda boleh cek jejak digital saya. Tidak pernah kritik Ibu Mega, tidak pernah kritik Puan. Karena saya menghormati dan saya bilang ini karakternya hebat juga ini. Tapi saya dari sisi partai beda. Mohon maaf. Saya disuruh jadi kader juga enggak. Seumur hidup di dunia ini selama saya ada, salaman belum pernah. Bisa cek dimanapun. Ini Anda cara komunikasi. Ini cara Bang Pigai. Komunikasi aku belum pernah ada. Sebentar tahan dulu. Bertemu aku belum pernah ada. Jadi ini hoax ya? Tatap muka dalam pertemuan aku belum pernah ada. Baik Ibu Mega maupun juga Ibu Puan.
Kalau saya menjelaskan penjelasan lebih lanjut, itu sama saja dengan pembenaran. Oke. Tapi saya malu sama Ibu Mega dan Ibu Puan. Masa saya dikasih uang 5 miliar? Sekelas Natalis. Anda boleh cek. Orang tawarkan jabatan. Kalau saya mau ingin memiliki uang kekuasaan, ngapain saya kritik? Di awal tadi Emmanuel langsung bilang marah kan, tegur. Aku bilang Jokowi sering telepon saya. Ngapain saya marah kalau mau inginkan sesuatu yang hebat? Sanjung aja udah beres. Kritikan artinya itu. Ya saya sanjung puji-puji Pak Jokowi, ya wong saya kenal lebih duluan kok. Kakak saya perempuan namanya itu Juliana Pigai, yang itulah yang dikasih tumpeng kemenangan di Monas. Itu kakak Juliana Pigai, ini Natalis Pigai. Jadi kalau aku kalau inginkan uang, bro. Aku kalau inginkan uang, untuk apa saya kritik? Itu kan Anda mengatakan seperti itu, siapa yang tahu? Kan tadi sudah dijawab. Iya, makanya saya bilang tadi, ini benar nih. Pertama dia mengatakan orang Jawa Tengah itu perampok, membunuh, bla bla bla. Ya, dalam kesempatan itu ketika ditanya apa maksudnya, dia berubah lagi. Yang tadinya orang dituduh melakukan tindak pidana. Sekarang dia mengatakan sistemnya yang salah. Saya akan ajarkan Anda bagaimana sistem pemerintahan di sini, ya. Ketika untuk memilih kepala negara, ya. Di Undang-Undang Dasar 45 dan di Undang-Undang Pemilu. Kita kasih kesempatan Bang Pigai untuk tidak mempermasalahkan. Bang Teddy. Karena enggak, masalahnya pernyataannya dia itu dari pertama dan kedua, itu kayak kedua malah menambah masalah seolah-olah ya sistem hukum di negara kita ini diskriminatif terhadap dan enggak, ini yang paling penting. Yang ketiga adalah Anda mencoba untuk supaya Anda seolah-olah terzolimi. Maka saya bilang tadi, bisa jadi nanti orang akan berpikiran bahwa Anda menciptakan tadi poin itu sudah soal disebutkan, itu. Bang Teddy, Mas Roy Suryo. Jadi gini, kalau saya lihat ini kan ngejar tweetnya Bang Pigai ya. Saya tadi statement pada kesempatan pertama tadi, tweetnya Bang Pigai memang kritis-kritis itu artinya apa? Ada cerdasnya, ngeri-ngeri juga ada, sedapnya juga ada. Ya gitu. Karena apa? Karena memang ini kalau, makanya saya bilang tadi, kenapa silahkan dituntut ya. Nuntutnya juga akan agak susah. Terus terang saja nuntutnya susah. Karena apa? Karena kemarin kan ada yang lapor di Polda, terus Polda sebenarnya ditolak di Polda, disarankan ke Bareskrim supaya bisa lebih tinggi lagi, supaya kesannya lebih nasional. Karena apa? Karena memang di sini harusnya memang yang lapor ya Pak Jokowi, harusnya yang lapor ya Mas Ganjar. Nah dari pernyataannya Bang Pigai ini, beliau mengaku kenal dengan Pak Jokowi, kenal dengan Mas Ganjar dekat, nggak mungkin lapor kan? Gitu. Nah jadi agak susah ini. Tapi poinnya gini, saya juga setuju tadi yang statementnya Mbak Yeni ya, gitu bahwa kritiknya dari Bang Pigai ini ada benarnya juga. Yang soal merampok tadi kritiknya, tapi ini bukan Jokowi kan. Nah, itu yang mungkin perlu diperbaiki atau mungkin itu yang perlu diperhalus lagi oleh yang bersangkutan. Tapi saya juga akan nambahkan soal yang tadi dikatakan Bang Terry soal hoax tadi ya. Disebut-sebut itu menurut saya orang siapapun yang bikin itu ya Bang ya. Itu mengerti bahasa orang dalam teman-teman PDI Perjuangan loh. Sebutan kera putih itu kan ada di dalam. Monyet hitam saya, Pigai monyet. Nah, kalau monyet hitam saya nggak tahu ya Bang. Tapi kera putih itu sebutan di dalam gitu loh. Untuk siapa itu? Nah itu artinya nih Bang Terry perlu nyelidiki itu. Siapa tahu ada orang-orang di dalam juga gitu. Oke. Ya udah. Saya kemudian ingin juga menanyakan satu hal yang mengganjal juga ini Bung Pigai. Banyak juga dipertanyakan oleh masyarakat mengenai statement Anda yang sempat memberikan ancaman lah akan melaporkan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono, kemudian juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bahkan hingga mantan Bin Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono. Pernyataan Anda mengenai hal ini? Ya, itu kan mangke nanti. Akan kan tandanya? Nanti akan. Artinya ya bukti mereka semua media sudah baca. Aku punya Twitter. Tidak bisa tidak mengarahkan kepada rasis. Kalau mereka mengusir, memindahkan orang Papua ke Manado dan lain. Tetapi kita tidak usahlah, udah abaikan aja. Tapi saya menekankan, kita ingin melihat
sebuah proses peradilan yang jujur dan adil dan edukatif. Artinya penegak hukum tentu harus profesional. Kita tidak boleh lagi lakukan trial by the mobs, ya, hukum karena didorong oleh massa. Ketika seorang, kalau aku lihat, ya ini agak sedikit subjektif, aku tidak berimbang. Karena tidak ada saudara saya yang jadi pejabat menteri pun nggak ada. Nggak ada orang besar yang bisa melindungi saya. Tapi Bang Pigai mengatakan dekat sama RI1 Bang. Ya kalau itu kan lain. Tapi faktanya mungkin paling-paling Mas Roy Suryo. Loncat-loncat, nyambung. Artinya gini, aku melihat jangan-jangan sesuatu yang tidak benar menjadi benar, benar menjadi tidak benar. Tapi di dalam proses benar penegakan tidak? hukum. Tapi Dalam proses penegakan hukum ya, andaikan saya dijadikan tersangka di proses, kan saya nggak terima karena saya tidak rasis. Itulah yang saya bilang bahwa ada orang yang melakukan hal yang sama, tapi mangke itu bisa saja kapan aja bisa. Sampai mungkin kita meninggal juga belum. Berarti Bang Pigai saat ini sudah siap untuk menghadapi proses hukum. Lihat ya, yang saya mau ambil yang tadi nih, saya mau ambil yang tadi. Bang Pigai mengatakan beliau akan melaporkan para petinggi-petinggi negara sini, ya. Padahal para petinggi itu tidak melakukan apa-apa kepada Bang Pigai. Tapi ada orang yang jelas menghina Bang Pigai dengan tweetan yang mencautkan ke Bu siapa? Ke Bu DPR RI, Ketua DPR RI, ya. Itu abang tidak sama sekali tidak ada statement untuk melaporkan itu. Kita dengarkan statementnya sesaat lagi Bapak-Bapak. Kita akan jeda terlebih dahulu hanya di catatan demokrasi. Mohon maaf kami potong. Saat ini kami sudah kehadiran Habib Nabil Al-Musawa. Terima kasih banyak Habib. Kami persilakan ya ini Maria. Ya silakan kepada narasumber yang ingin bertanya. Silakan dari Bang Terry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang kami muliakan. Fenomena saling menghina, saling merendahkan, baik di medsos maupun di pergaulan umum ini kan sekarang sudah marak. Padahal di hukum negara, di iman kita masing-masing, di semua kitab suci sudah jelas ada aturan mainnya. Sebagai contoh kalau di iman saya Habib di Islam itu Al-Hujarat ayat 11 itu tegas sekali. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kemudian boleh jadi mereka yang mengolok-olok itu lebih buruk daripada yang diolokkan. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan kemudian juga tegas, jangan pula memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bertobatlah kamu katanya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu termasuk dalam kelompok orang yang zalim. Itu tegas sekali. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang dipersatukan karena perbedaan. Ada yang seperti Kakak Pigai, seperti saya, seperti Bang Eben dan sebagainya. Dulu pendiri bangsa bisa menghadirkan kesejukan di tengah perbedaan itu. Nah sekarang agak berbeda sedikit Habib. Apa yang harus kami ini lakukan? Dan mungkin kalau kita boleh tahu penyebabnya apa sih ini? Mungkin itu saja Habib. Oke, baik. Poinnya dari Bang Terry sudah didapat. Ada yang ingin bertanya selanjutnya? Monggo, silakan. Ya. Mas Roy. Habib, supaya juga persoalan tadi juga clear ya gitu. Kan tadi Mbak Yeni juga bilang esensi yang disampaikan Bang Pigai ini ada benarnya. Cuman penyampaiannya mungkin perlu diperhalus lagi. Nah, hanya kadang-kadang sangat halus cara menyampaikannya itu kadang-kadang tidak jalan. Jadi artinya gini, Papua itu juga mungkin mereka tidak setuju atau tidak disebut Bang Pigai ini marah gitu ya. Karena apa? Banyak janji di sana. Tetapi kemudian tidak terlaksana. Ada orang yang suka berjanji, tapi kenyataannya malah berkebalikan. Nah hukum Islamnya apa itu, Habib? Orang yang suka janji tapi jadinya malah 180% derajat kebalikan dengan janjinya tadi. Terima kasih. Baik. Kami persilakan Habib. Langsung, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, sahabat-sahabat saya, sebangsa dan setanah air, serta seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya tertarik ya dengan apa yang tadi berjalan
Demikianlah dunia politisi. Jadi hal-hal yang awalnya kelihatan tegang dan sebagainya itu bisa berubah ya sesuai dengan tuntutan ya, berbagai tuntutan. Sebelum saya menjawab dua pertanyaan tadi, saya ingin menyampaikan kejadian seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi ada seorang dari satu suku, ya, namanya adalah Harith al-Khuzai, ya. Kemudian ada satu orang lagi, Walid bin Uqbah. Suatu ketika Rasul SAW memerintahkan kepada Walid bin Uqbah untuk menagih zakat, ya, kepada satu suku yang pimpinan sukunya adalah Harith al-Khuzai dari Bani Khuza'ah, ya, satu suku besar di sana di Arab. Kemudian ketika sekian lama yang datang ini telat, lalu kemudian Harith mengumpulkan seluruh sukunya, ya, untuk apa? Untuk menyampaikan zakat itu langsung kepada Rasulullah SAW di Madinah, Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang terjadi? Ketika Walid bin Uqbah melihat dari kejauhan, dia lihat ini ada satu kelompok orang ya datang ke Madinah, lalu dia lihat ada Harith di depan, dia langsung menyangka ini mereka akan menolak membayar zakat, akan membunuh saya dan akan memerangi Nabi Muhammad SAW. Tanpa dia tabayun dulu, ya, tanpa cek and recheck, dia langsung pulang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasul pun memerintahkan satu pasukan untuk menghadapi pasukan yang datang tadi. Tapi pesan Rasul satu, ya, sebelum terjadi peperangan tanya dulu, ya. Ketika sampai di situ, lalu kemudian dikepung, Harith dan sukunya merasa bingung, ini kenapa, ya? Ya karena kamu mau bunuh itu utusan, nggak mau bayar zakat dan sebagainya. Lalu kata Harith, tidak begitu, ini saya datang bawa zakat ke Madinah karena Rasul terlambat, ya. Sementara utusannya kemana? Kami nggak tahu, nggak pernah datang ketemu dengan kami, ya. Kemudian sampai ke Madinah, selesai masalah itu. Nah, dari kejadian ini turun ayat, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Wahai orang-orang beriman, kalau misalnya ada orang fasik datang membawa berita, coba cek and recheck dulu, ya. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena nanti kamu bakal menimpakan satu musibah kepada satu kelompok atau satu suku atau satu bangsa, itu ya. Ya sementara mereka tidak seperti itu, ya. Nah, apa yang kita saksikan di dalam apa yang tadi terjadi, yang mudah-mudahan ini bentuk daripada tabayun, ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Pigai ini mungkin tujuannya adalah kepada dua orang, gitu ya. Tapi kemudian diberikan keterangan, gitu ya. Keterangannya ini kemudian jadi multi tafsir. Ya, sebagian menganggap ini sara, sebagian menganggap ini hanya kata keterangan lokasi, gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanyakan bagaimana, kalau saran saya nih Bang Pigai, mohon maaf ya, saran saya mungkin Bang Pigai nggak ada salahnya kalau minta maaf kepada orang Jawa Tengah, nggak ada salahnya, gitu ya. Bahwa kritiknya kepada dua orang tadi berlanjut terus saja nggak apa-apa, tapi Jawa Tengahnya jangan dibawa-bawa. Ini nanti kemudian jadi kebiasaan, ya. Dan saya juga nggak setuju dengan tadi yang disebut Bang Pigai, orang yang merendahkan Papua dan sebagainya, itu juga nggak benar juga, ya. Jadi semuanya lah, ya. Pertama adalah kita tabayun. Lalu kemudian yang kedua, tadi sahabat Bang Arteria yang menanyakan tentang bagaimana urusan celak-mencelak ini, ya. Kalau di dalam ajaran Islam dikatakan la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan satu kaum mencela yang lain karena bisa jadi yang dicela lebih baik, apalagi kalau sudah bawa nama suku, ya. Ya ada lagi yang bilang misalnya kadrun, itu juga pencelaan juga, itu sara juga, gitu ya. Nah kemudian ada lagi cebong, itu juga aduh ampun itu, ya. Sebaiknya menurut saya ini dua kelompok ini jangan kemudian menggunakan bahasa-bahasa begitu, bahasa yang mendidik lah. Nah kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Abang Roy Suryo, ya. Ya baik, menyampaikan tadi bagaimana soal janji. Nah ini janji juga harus ditepati, gitu ya. Jadi mungkin orang kemudian jadi marah, jadi kemudian salah bicara karena mungkin nunggu janji-janji nggak ditepati. Tapi mungkin bahasa yang dipilih harus benar. Jadi janji itu
Kata baginda Rasul SAW, ya salah satu ciri orang munafik adalah kalau dia berjanji dia ingkar, tidak ditepati. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Yang terakhir saya ingin sampaikan ya kepada media ini juga mungkin suasana diadu itu agak dikurangi lah gitu. Jadi bagaimana jalan tengah? Ini negeri kita ini sudah pecah gitu ya. Jadi ada dua kelompok. Saya sedang tarik ke sana tarik ke sini. Mbok, yuk kita coba bicara yang baik-baik lalu temukan solusi yang baik. Terima kasih banyak Bang. Boleh nggak? Mas Rusri, Habib Al-Musawa sudah hadir, Bang Arteri Dalam sudah hadir di Catatan Demokrasi. Mohon maaf Bapak-bapak, kita sudah sampai di penghujung program Catatan Demokrasi. Bang Pigai, Bang Teddy dan juga Bang Eben juga terima kasih sudah hadir. Habib Nabil bisa bergabung bersama kami. Kita harus menutup perjumpaan di Catatan Demokrasi malam hari ini. Saya Andro Beda Merkuri. Saya Maria Sekap. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.